Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang fikih, yaitu tentang praktik azan dan iqomah. Tapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik Sobat Tawaf, pasti kita sebagai umat muslim sudah tahu dong tentang azan dan iqomah itu apa? Ya, azan adalah penanda waktu sholat, sedangkan iqomah adalah penanda sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Tahukah kalian bahwa azan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki? Walaupun azan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki, tetapi kita yang perempuan juga boleh mempelajarinya loh. Nah, agar lebih jelas tentang azan dan iqomah, yuk kita simak video ini sampai selesai. Azan artinya seruan, panggilan, ataupun pemberitahuan. Jadi, azan adalah seruan menggunakan lafal tertentu yang dikumandangkan saat waktu sholat telah tiba. Azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari, yaitu ketika waktu sholat telah tiba. Ketika kita sudah mendengarkan azan, maka kita harus segera melaksanakan sholat, karena saat azan dikumandangkan, itu berarti waktu sholat wajib telah tiba. Nah, adik-adik Sobat Tawaf, seperti yang Kak Ella bilang tadi bahwa azan adalah seruan dengan lafal-lafal tertentu, maka di dalam azan terdapat lafal-lafalnya. Lafal azan ialah kalimat-kalimat pujian bagi Allah yang berisikan kalimat syahadat dan kalimat tauhid. Nah, sekarang kita belajar mengetahui tentang lafal azan dan belajar mempraktikannya. Kalian simak lafal azan berikut ini dengan baik ya adik-adik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah
Di dalam Islam, azan itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, azan hanya boleh dikumandangkan oleh laki-laki loh adik-adik. Dan orang yang mengumandangkan azan itu disebut sebagai muazin. Orang yang mendengarkan azan disebut mustami. Selain itu, di dalam azan ataupun bagi orang yang mengumandangkan azan itu memiliki ketentuannya adik-adik. Terdapat syarat dan sunnah bagi muazin ataupun orang yang mengumandangkan azan. Syarat bagi muazin yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, mumayyiz atau dapat membedakan baik dan buruk. Dan yang terakhir, hendaknya memiliki suara yang bagus. Adapun hal-hal yang disunnahkan bagi muazin ketika mengumandangkan azan yaitu 1. Dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang kedua, azan dengan berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, dikumandangkan dengan suara bagus dan nyaring. Yang keempat, memasukkan jari ke telinga ketika mengumandangkan azan. Yang kelima, menyambung 2 kalimat takbir. Yang keenam, menolehkan kepala ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Dan yang ketujuh, menolehkan kepala ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Yang kedelapan, menambahkan kalimat as-sholatu khairum minan naum pada azan sholat subuh. Selain syarat untuk muazin, terdapat juga syarat dikumandangkannya azan. Syarat dikumandangkannya azan yang pertama yaitu sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, lafaz azan diucapkan dengan urut. Yang ketiga, lafal azan diucapkan dengan urut. Yang keempat, lafal azan diucapkan dengan bersambung. Tidak ada lahn dalam pengucapan lafal azan yang bisa mengubah arti atau makna. Oh iya adik-adik sobat tawaf, saat azan berkumandang terdapat adab-adabnya loh. Apa saja ya adab-adab saat azan berkumandang? Adab saat azan berkumandang yang pertama yaitu diam dan mendengarkan azan. Yang kedua, menjawab azan. Yang ketiga, membaca sholawat. Dan yang terakhir, hendaknya membaca doa yang diinginkan. Nah adik-adik, setelah kita belajar tentang azan, sekarang kita belajar tentang iqomah ya. Iqomah artinya didirikan ataupun mendirikan. Sehingga iqomah adalah seruan ataupun pemberitahuan ketika sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Jadi ketika iqomah dikumandangkan, maka para jamaah sholat harus segera berdiri dan meluruskan shaf sholatnya. Iqomah itu hukumnya sunnah muakkad. Iqomah biasanya dilakukan oleh muazin, tetapi juga boleh dilakukan oleh selain muazin. Apabila dalam sholat berjamaah itu terdiri dari jamaah laki-laki dan perempuan, maka iqomah harus dilaksanakan oleh laki-laki. Begitu pula ketika semua jamaahnya laki-laki dan imamnya laki-laki, maka yang mengumandangkan iqomah harus laki-laki. Tetapi apabila semua jamaahnya perempuan dan imam dalam sholat berjamaah itu perempuan, maka iqomah bisa dikumandangkan oleh perempuan. Nah sekarang kita belajar tentang melafalkan iqomah ya adik-adik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Adik-adik, pasti kalian sekarang sudah tahu dong bagaimana lafal azan dan iqomah. Bagi kalian yang laki-laki, kalian bisa mempraktikkan azan tadi di rumah ya. Oh iya, tapi masih ada yang ketinggalan nih.
Kalian tahu nggak ya bahwa sesudah azan dikumandangkan, kita baiknya harus berdoa setelah azan. Apakah adik-adik tahu doa setelah azan? Nah sekarang yuk kita belajar bersama tentang doa setelah azan. Kalian simak dengan baik ya. Doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah, Rabb, pemilik panggilan yang sempurna azan ini dan sholat wajib yang didirikan, berilah wasilah derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan fadilah kepada Muhammad, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Nah itulah tadi materi tentang praktik azan, iqomah, dan doa setelah azan. Untuk adik-adik Sobat Tawaf yang laki-laki, kalian bisa mempraktikkan lafal azan tadi di rumah ya. Dan untuk adik-adik Sobat Tawaf yang perempuan, kalian sudah mengetahui tentang lafal azan dan iqomah. Dan untuk adik-adik Sobat Tawaf semuanya, kalian bisa menghafalkan doa setelah azan tadi dan mengamalkannya ketika azan selesai dikumandangkan. Sebelum Kak Ella tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Tawaf. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.